kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabarnya kalian di rumah? Kami selalu berdoa kalian terus dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kalian jangan lupa harus selalu menjaga kesehatan selama di rumah. Ya. Oke adik-adik, sekarang kalian siapkan hati. Kita mau mulai ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Ya. kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu baru setiap hari di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau kembali Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Iya. amin. Nah adik-adik siapkan hatimu, kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyanyi sebuah pujian yang berkata, apa Tan? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Pasti Ya. adik-adik juga sudah Ya. tahu ya. Yuk sama-sama nyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Ih, senangnya kita jalan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, ya Tan? Ya. Iya, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati ya, jangan ada yang main game lagi, Ya. oke? Ya. Ayo Tan, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang apa Tan? Nah, judul cerita hari ini adalah Yesus sahabat terbaikku. Wah, Yesus sahabat Oh. terbaikku. Cerita ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Adik-adik yang sudah bisa baca, bukalah Alkitabmu dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Tante, sebelum cerita, minggu lalu adik-adik masih ingat nggak? Coba ditanya deh. Kan soalnya itu peristiwa penting Tan. Ya, betul sekali. Adik-adik harus ingat ceritanya Ya. apa, ayo. Ada yang ingat? Ada yang tahu nggak? Minggu lalu itu loh, kita cerita hari kemenangan tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Sudah bangkit. Amin. Paskah itu ya Tan? Iya, hari Iya. Paskah. Nah ini lanjutannya ya Tan ya, Ya, cerita hari ya. ini. Nah,
Yesus sudah bangkit dari kematian. Tapi ada murid-murid Yesus yang belum mau percaya kalau belum Yesus percaya. sudah bangkit. Oh. Mereka masih terus bersedih. Karena mereka berpikir mayat Yesus sudah dicuri orang. Hilang ya, Tan? Iya, jadi mereka tuh sedih. Mereka masih sedih. Lalu ada 2 orang murid Yesus yang berpikir begini. Lebih baik kita pulang kampung aja. Pulang kampung mudik, Tan? Iya, mereka mau mudik. Buat apa lagi tinggal di Yerusalem? Yesus sudah mati. Jadi mereka mau mudik. Nah, kampung mereka itu bernama Emmaus. Nah, cukup jauh antara Yerusalem dan Emmaus. Tante, mereka mau pulang kampung ke Emmaus naik apa, Tan? Itu Naik dia. kereta, Tan? Kereta? Belum ada kereta. Belum ada ya, bener belum. Terus naik apa, Tan? Mereka harus jalan kaki. Jalan kaki adik-adik. Berapa kilo, Tan? 11 kilo bayangin. 11 kilo. Aduh, pernah nggak ya adik-adik jalan kaki 11 kilo? Mereka harus Nggak berjalan pernah. kaki selama 2 jam. 2 jam jalan kaki ya, Tan? Iya. Nggak naik angkot loh. Ah, Nggak naik motor. jalanannya Jalan juga kaki. jelek loh. Jalannya masih Nggak jelek. aspal. Oh iya, Nggak. Tan. Aduh. Terus, Tan? Jadi sementara mereka berjalan, mereka menceritakan bahwa Yesus yang mereka kasih itu sudah mati. Kenapa sih orang-orang itu mau menyalibkan Yesus padahal dia nggak pernah berbuat jahat. Dia Iya. selalu melakukan yang baik. Tapi kenapa sih mereka menyalibkan dia? Nah, sementara mereka bercerita, ada seorang yang datang Oh, mendekat dengan mereka. siapa tuh, Tan? Itu dia. Orang itu nggak mau memperkenalkan namanya. Oh, gitu. Tapi orang itu mau berjalan sama-sama dengan kedua orang murid ini. Lalu orang itu bertanya, apa yang sedang kamu percakapkan? Lalu kedua orang murid itu melihat sama orang, kamu ini orang asing dari mana? Kenapa kamu tidak tahu bahwa setelah terjadi satu peristiwa yang luar biasa di Yerusalem? Kamu tahu nggak? Yesus itu sudah disalibkan. Padahal dia nggak pernah berbuat jahat. Dia nggak pernah membunuh. Dia tidak pernah mencuri. Tapi dia disalibkan. Tan, kenapa 2 murid itu tidak mengenali ya? Kan yang berjalan sama mereka bukannya Yesus ya, Tan? Kok mereka nggak mengenali sih, Tan? Sebetulnya yang datang itu Yesus sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan ada sesuatu Ada sesuatu. yang menutup, Menghalangi mata mata mereka mereka. sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Ya, mungkin saja kesedihan yang begitu mendalam sehingga mereka tidak mengerti, menyadari bahwa Yesus itulah yang sedang datang berjalan bersama mereka. Padahal mereka begitu senang dengan Yesus. Mereka sudah mengikut Yesus beberapa tahun selama Yesus melayani di dunia. Mereka sama-sama loh bersama Iya. Yesus membagi-bagikan roti itu. Roti. Ingat nggak? Iya, Berapa ingat. roti itu? Wah, 5 cuma 5 roti, 2 dan ikan. 2 ikan. Tapi sisanya banyak ya, Tan? bisa memberi 12 makan bakul. 5.000 orang. Iya, masih Mereka sisa begitu lagi. heran Heran. dengan semua yang Yesus lakukan. Yesus juga sudah menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang lumpuh, yang tadinya nggak bisa jalan, bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Yesus selalu membuat kebaikan. Tapi mengapa Iya. Yesus harus disalibkan? Mereka sedih, padahal mereka juga ikut loh dalam kerumunan orang yang Iya, Tan. berteriak-teriak Hosana, Hosana bagi Iya, anak Tan. Daud itu. Mereka juga ada di situ. Nah, tapi sekarang Yesus sudah disalibkan dan Yesus sudah mati. Aduh, sedih banget. Lalu sementara Yesus berjalan dengan mereka, Mereka ngomongin apa sih, Tan? nah itu dia. Yesus menceritakan tentang firman Tuhan kepada mereka. Tuhan Yesus menceritakan firman Nah, Tuhan. waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang firman Tuhan, hati mereka merasa, wow, ini satu berita yang luar biasa, ini yang kita perlukan. Dan sepanjang perjalanan yang 2 jam itu, Iya.
Yesus bersama-sama dengan mereka. Oh, Yesus tetap bersama-sama dengan mereka, berbicara dengan mereka, menemani mereka ya, Tan. Yesus ingin menghibur hati mereka. Oh, Yesus gitu. ingin menyadarkan mereka bahwa mereka tidak perlu sedih, mereka tidak perlu khawatir. Nah, itu yang Yesus lakukan. Nah, tidak terasa 2 jam sudah berlalu. Sudah sampai. Mereka sudah sampai di Sudah sampai di Emmaus. Emmaus. Wah, 2 jam ya padahal, Tan ya. Iya. Sudah sampai di Emmaus. Terus ini yang paling indah. Yesus sebetulnya mau lewat terus, Iya, mau lewat tetapi ya, Tan. mereka ajak, ayo, mari masuk, nginap di rumah kami. Di rumah kami ada tempat untuk kamu juga bisa nginap di situ. Mau nggak kira-kira Tuhan Yesus, Tan? Tuhan Yesus mau karena mereka yang undang. Oh iya, Tuhan Karena Yesus mereka mau. undang, Yesus Kalau mau. diundang, Tuhan Yesus pasti mau. Itu. Lalu Yesus masuk di rumah itu bersama-sama dengan mereka. Lalu tiba jam makan. Makan. Waktu mereka mau makan, Yesus ambil roti. Oh, roti. Nah, sebelum roti itu dipecahkan, Yesus berdoa. Siapa sini yang kalau mau makan berdoa dulu? Ayo, kalau mau makan langsung Ah, atau berdoa dulu. berdoa dulu. Berdoa dulu ya. Yesus berdoa dulu, lalu Yesus memecahkan roti, membagikannya kepada kedua murid itu. Nah, waktu itu dilakukan Yesus, tiba-tiba mereka sadar, wow, ini adalah Yesus. Mereka baru tahu ya, Tan. Karena hal itu yang biasa Yesus lakukan. Waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus selalu memecahkan roti, mengucap syukur kepada Bapa di surga dan membagikan roti itu kepada mereka. Jadi itu yang mereka ingat. Lalu waktu mereka sadar bahwa itu adalah Yesus, tiba-tiba Yesus lenyap. Kok bisa lenyap, Tan? Hilang maksudnya? Iya, Wah, mereka cari-cari kok kemana bisa Yesus. hilang Tuhan Yesus ya? Iya, karena waktu Yesus bangkit, Yesus pakai tubuh yang mulia. Yesus bisa masuk dalam satu ruangan, tidak perlu melewat pintu. Jadi nggak pakai hadir di daging situ. lagi ya, Iya, Tan? Tidak terbatas lagi ya, Tan? Iya. Nah, itu tubuh yang mulia yang akan kita juga pakai waktu. Kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi itulah Yesus lenyap dari mereka. Terus tiba-tiba Lalu mereka Yesus- sadar. Terus mereka tinggalkan rumah mereka kembali lagi ke Yerusalem. Hah, mereka baru sampai kan? Baru makan, mau tidur harusnya, Tan. Terus mereka langsung Kembali balik lagi lagi ke ke Yerusalem. Yerusalem. 2 jam lagi, Tan. Iya. Aduh, Mungkin kenapa bisa kali begitu, ini, Tan? Kali ini mereka mungkin berlari ya. Iya, Karena hati mereka penuh dengan Wow, sukacita. mereka sukacita sekali karena sudah melihat, Iya. menemukannya Yesus, menjumpai Yesus. Cepat-cepat Kalau Yesus mereka mau sudah bertemu bangkit. dengan teman-teman mereka. Mau kasih mereka tahu ya, mau Tan? memberitahukan, Iya. Yesus benar-benar sudah bangkit. Kita Wah. sudah bercakap-cakap dengan Dia selama 2 jam perjalanan. Dan kita sudah mengundang Dia masuk dalam rumah. Dan Dia memecahkan roti. Seperti yang biasa Dia lakukan. Disitulah kita tahu itu adalah Yesus. Nah, jadi pelajarannya apa nih, Tan? Nah, pelajarannya dari cerita ini, Yesus mau menjadi sahabat terbaik kita. Betul. Apakah adik-adik mau menjadi sahabat terbaik dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus senang menyertai adik-adik. Seperti Tuhan Yesus senang menyertai 2 muridnya ini dalam perjalanan ke Emmaus. Walaupun 2 jam itu cukup lama, tapi Yesus senang bersama-sama dengan mereka. Iya. Begitu juga Yesus akan senang sekali menyertai adik-adik semua. Dimanapun adik-adik berada, kapan saja adik-adik perlu Tuhan Yesus, Dia ada untuk menyertai kita, menjadi sahabat terbaik kita. Iya, betul Gitu. adik-adik. Pertanyaannya adalah kamu mau nggak jadi sahabat Nah, itu terbaiknya dia. Tuhan Yesus? Kalau mau gimana, Tan? Kalau adik-adik semua mau agar Yesus menjadi sahabat terbaikmu, undanglah Dia masuk dalam hatimu agar Dia menjadi sahabatmu. Sehingga adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu khawatir. Kalau adik-adik mengalami kesulitan waktu belajar, Yesus ada di situ
untuk mau menolong. Iya. Adik-adik hanya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus akan menolong. Jadi yang harus adik-adik lakukan, bukalah hatimu, undanglah Yesus seperti dua murid tadi mengundang Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Kita juga mau mengundang Yesus masuk dan tinggal di dalam hati kita. Iya, betul adik-adik ya. Kalian harus buka hati. Buka hati selebar-lebarnya. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Amin. Oke. Nah, terus ayat hafalan. Ayat hafalannya Tan. Hari ini ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 15 ayat 14a. Ya, bunyinya, kamu adalah sahabat-sahabatku. Gampang banget ya. Kita ulang ya, Tan? Ya. Yohanes 15 ayat 14a. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Itu Tuhan Yesus yang ngomong ya, Tan ya? Ya. Jadi adik-adik semua mau menjadi sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk itu adik-adik harus membuka hatimu, mengundang Yesus masuk dan tinggal dalam hatimu. Oke, mari Tante ajak kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu itu yang mengatakan mari masuk, ya. Adik-adik nyanyi dengan sikap doa ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita akan menutup ibadah kita akan berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang sudah kami dengar hari ini. Kami juga tidak mau kalah dari dua orang murid Yesus itu. Kami juga mau mengundang Yesus masuk dalam hati kami. Tinggal dalam hati kami, menyertai kami di mana saja kami berada. Menyertai kami sementara kami berada di rumah, sementara kami di sekolah, sementara kami dalam perjalanan, sementara kami tidur. Tuhan Yesus, kami mau Engkau menyertai kami senantiasa, karena kami mau menjadikan Yesus sahabat setiaku, sahabat yang begitu menyayangiku, sahabat yang begitu memperhatikanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sahabat baik aku untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye adik-adik.